Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Parwati SAG, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis dari SDS Pelopor Duri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami adalah yang pertama, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk merdeka. Artinya bahwa kodrat anak adalah bermain, maka dalam pembelajaran sebaiknya dibuat belajar sambil bermain agar pembelajaran menyenangkan. Pemikiran yang kedua yang saya pahami dari Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti ini dapat diperhalus, contohnya dengan menerapkan pembelajaran atau memainkan gamelan untuk menghaluskan budi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebaiknya juga berpusat pada murid. Artinya dalam pembelajaran dibuat bahwa pembelajaran tersebut dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Bukan tabula rasa. Artinya bahwa anak dilahirkan sudah memiliki bakat dan kemampuan tersendiri dari dalam dirinya, sehingga pendidikan seharusnya menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Sosiokultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan sesuatu yang utuh. Selanjutnya, pendidikan bagaikan petani. Artinya kita, guru, sebaiknya menuntun, artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, harus berorientasi pada anak. Lalu selanjutnya, kesimpulan dan refleksi berdasarkan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pemikiran saya sebelum belajar tentang modul 1.1, bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan diantaranya, metode yang digunakan lebih sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Lebih mengutamakan aspek kognitif, cenderung berpusat pada guru. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Maka jawaban saya adalah, dalam proses pembelajaran di kelas hendaknya menerapkan metode yang bervariasi dan menyenangkan, atau yang sekarang disebut dengan berdiferensiasi. Yang kedua, memperhatikan aspek afektif dan psikomotor dan menanamkan budi pekerti dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya aspek kognitif saja yang diutamakan. Lalu yang selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu guru hendaknya dapat menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memperkuat budi pekerti murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, berperilaku sebagai pendidik yang dapat menjadi teladan bagi murid maupun warga sekolah lainnya, dan dapat menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan saya berkaitan dengan tugas 1.1A8 modul 1.1. Terima kasih.
Salam dan bahagia.